Arab Saudi mempertemukan perwakilan Amerika Serikat atau AS dan Rusia di Riyadh Selasa 18 Februari 2025. Pertemuan ini dilakukan saat hubungan antara Washington dan Moskow memanas lantaran serangan Rusia ke wilayah tetangganya Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, Rusia dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri atau Menlu Sergei Lavrov dan penasehat utama kebijakan luar negeri Yuri Usakov. Di sisi lain, AS diwakili Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan penasehat keamanan nasional AS Mike Waltz. Kemudian, Saudi sebagai tuan rumah diwakili Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud. Turut mendampingi Pangeran Faisal adalah penasihat keamanan nasional Saudi Mossad bin Muhammad Al Aiban. Berikut sejumlah fakta terbaru pertemuan tersebut. 1. Mengapa Saudi menyelenggarakan pertemuan ini? Lokasi pembicaraan ini yang dijelaskan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov sebagai lokasi yang secara umum cocok bagi AS dan Rusia. Secara luas dianggap sebagai kemenangan bagi pemimpin de facto kerajaan yang berusia 39 tahun, putra mahkota Mohammed bin Salman. Diketahui, Mohammed bin Salman memiliki misi untuk mengubah negaranya yang kaya minyak dan masa lalunya yang beraliran Islam fundamentalis. Ia juga ingin menjadikan negara yang dapat mengembangkan kekuatan lunak dari kekayaan yang sangat besar. Saya rasa tidak ada tempat lain di mana pemimpin memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Trump dan Putin, kata komentator Saudi Ali Shihabi. Seraya menambahkan bahwa bagi Arab Saudi, acara tersebut bergengsi dan meningkatkan kekuatan lunak Saudi secara regional dan global. Itu semua adalah bagian dari perubahan yang lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah menyelaraskan kembali kebijakannya menuju netralitas dalam konflik global dengan harapan menarik miliaran investasi yang dapat membantu mencapai visi 2030. 2. Penghubung Trump dan Putin. Arab Saudi berupaya menampilkan citra sebagai penjaga perdamaian global dengan menyelenggarakan pertemuan donor bantuan dan konferensi perdamaian. Pada bulan Agustus 2023, negara ini menyelenggarakan pertemuan puncak perdamaian 2 hari mengenai Ukraina dengan perwakilan dari lebih dari 40 negara meskipun tanpa Rusia. Pada bulan Februari tahun yang sama, Saudi kemudian menjanjikan bantuan sebesar 400 juta US dollar atau 6,5 triliun rupiah untuk Ukraina. Peningkatan posisi Pangeran bin Salman sebagai pialang kekuasaan dalam perundingan internasional dimulai dari hubungan dekatnya dengan Presiden AS Donald Trump yang mendukung bangsawan muda tersebut ketika ia dikucilkan secara internasional setelah pembunuhan kolumnis Jamal Khashoggi oleh agen Saudi. Pada tahun 2017, Trump melanggar tradisi dengan memilih Arab Saudi sebagai tempat kunjungan presiden internasional pertamanya. Bahkan setelah ia kalah dalam pemilihan umum tahun 2020, Arab Saudi tetap menjalin hubungan bisnis yang erat dengan Trump. Di sisi lain, putra mahkota juga memiliki hubungan hangat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menolak mengisolasi sang pangeran setelah pembunuhan Khashoggi. Putin bahkan mengunjungi Saudi pada tahun 2023 dan telah merayu Riyadh untuk bergabung dengan BRICS. Lindung nilai hubungan Arab Saudi di dunia yang semakin terpolarisasi telah terbukti bermanfaat. Pangeran bin Salman berperan penting dalam pembebasan guru Amerika Mark Vogel dari tahanan Rusia minggu lalu, kata utusan Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff. 3. Soal Gaza. Dalam jangka panjang, Arab Saudi mungkin bermaksud menggunakan perannya sebagai mediator dalam pertemuan antara Rusia dan AS untuk memanfaatkan masalah regional yang mendesak, yakni soal isu Gaza.
Persoalan ini semakin kompleks setelah Trump berniat mengambil alih Gaza dan merelokasi penduduknya secara permanen. Negara-negara Arab dengan cepat menolak gagasan tersebut. Akan ada pertemuan puncak pada akhir minggu ini di Arab Saudi, di mana proposal balasan akan dibahas sebelum menyampaikannya kepada Trump. Dengan memfasilitasi tujuan yang dinyatakan Presiden Trump untuk mengakhiri perang Ukraina, Arab Saudi berada dalam posisi yang baik untuk mengumpulkan niat baik di Washington, kata Hasan Al-Hasan, peneliti senior untuk kebijakan Timur Tengah di Institut Internasional untuk Studi Strategis di Bahrain. Kerajaan Saudi yang dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan puncak mini Arab pada hari Jumat dapat memanfaatkan peningkatan hubungan dengan pemerintahan Trump untuk membantu menjembatani kesenjangan antara posisi AS dan Arab mengenai nasib Gaza. 4 tahun ke depan, Pangeran bin Salman dapat mengandalkan hubungan dekatnya dengan Trump. Namun sang pangeran mungkin masih menemukan dirinya dalam posisi sulit saat mencoba menyeimbangkan kepentingan regionalnya di tengah tuntutan agresif dari Presiden Amerika yang transaksional. Trump ingin melihat hubungan Saudi-Israel dinormalisasi, tetapi di tengah meningkatnya kemarahan di Timur Tengah atas kampanye militer Israel di Gaza mempertahankan jalan menuju negara Palestina secara politis tidak dapat dinegosiasikan bagi Pangeran bin Salman. 4. Permintaan Rusia. Di Riyadh, Rusia menggunakan diskusi tentang kemungkinan penyelesaian Ukraina sebagai daya ungkit untuk mendorong keringanan sanksi. Yang memimpin negosiasi ekonomi Moskow adalah Kirill Dmitriev, kepala dana investasi langsung Rusia yang berusia 49 tahun dan teman dekat Putri Putin. Sebagai mantan bankir investasi, Dmitriev telah memainkan peran penting dalam upaya Rusia menjangkau investor internasional. Meskipun ia tidak hadir selama pertemuan antara pejabat Rusia Sergei Lavrov dan Yuri Usakov, serta rekan-rekan mereka dari AS, Dmitriev mengadakan diskusi terpisah di Riyadh. Perusahaan minyak besar AS telah melakukannya dengan sangat baik di Rusia, kata Dmitriev dalam wawancara singkat pada Selasa pagi sebelum pembicaraan dimulai. Kami percaya bahwa pada suatu saat mereka akan kembali. Mengapa? Mereka akan melewatkan kesempatan yang telah diberikan Rusia untuk mengakses sumber daya alamnya. 5. Putin siap temui Zelensky. Saat perundingan di Riyadh terus berlanjut secara tertutup, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Presiden Putin akan siap untuk berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky jika perlu. Namun Peskov masih tampaknya mempertanyakan legitimasinya. Putin sendiri mengatakan bahwa dia akan siap untuk berunding dengan Zelensky jika perlu, tetapi dasar hukum perjanjian perlu didiskusikan mengingat kenyataan bahwa legitimasi Zelensky dapat dipertanyakan, katanya kepada wartawan. Peskov juga mengatakan bahwa masalah aksesi Ukraina ke Uni Eropa adalah hak kedaulatannya dan bahwa Rusia tidak bermaksud untuk mendikte Kiev bagaimana seharusnya mendekati masalah tersebut. Namun ia menegaskan Moskow akan menarik garis ketika menyangkut aliansi militer. Kita berbicara tentang integrasi dan proses integrasi ekonomi, dan di sini tentu saja tidak seorang pun dapat mendikte apapun kepada negara manapun, dan kami tidak akan melakukan itu. Peskov kemudian mengatakan bahwa resolusi yang langgeng dan layak dalam jangka panjang tidak mungkin tercapai tanpa pertimbangan yang komprehensif mengenai isu-isu keamanan di benua Eropa. 6.
Eropa siap bantu AS akhiri perang Ukraina. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan kepada utusan AS untuk Ukraina, Kate Kellogg, bahwa pihaknya ingin bekerja sama dengan Washington untuk mengakhiri pertumpahan darah dan membantu mengamankan perdamaian yang adil dan abadi, serta layak diterima Ukraina dan rakyatnya. Von der Leyen juga menyampaikan kepada Kellogg terkait rencana Eropa untuk meningkatkan produksi dan pengeluaran pertahanan yang memperkuat kemampuan militer Eropa dan Ukraina. Kami juga menegaskan kembali komitmen Uni Eropa untuk perdamaian yang adil dan abadi. Kami menegaskan kembali bahwa resolusi apapun harus menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial Ukraina yang didukung oleh jaminan keamanan yang kuat, kata catatan itu. Seperti yang dijelaskan Presiden von der Leyen, sekarang adalah saat yang kritis, tambahnya. 7. Hasil pertemuan di Riyadh. Rusia bahwa pembicaraannya dengan AS di Arab Saudi tidak buruk, tetapi masih sulit untuk menentukan apakah posisi kedua negara semakin mendekat. Sulit untuk mengatakan bahwa posisi kami semakin mendekat, tetapi kami telah membahasnya, ujar Yuri Usakov saat ditanya apakah ada kemajuan dalam penyamaan sikap antara Moskow dan Washington. Ada diskusi yang sangat serius mengenai semua isu yang ingin kami bahas. Usakov menambahkan bahwa belum ada pembicaraan mengenai tanggal pertemuan puncak antara Donald Trump dan Vladimir Putin. Ketika ditanya apakah Ukraina menjadi topik pembahasan, Usakov mengonfirmasi hal tersebut. Ya, kami mendiskusikannya dan menguraikan pendekatan prinsip kami. Kami juga sepakat bahwa tim negosiator khusus untuk isu ini akan tetap berkomunikasi pada waktunya. Menurut laporan media pemerintah Rusia, pembicaraan berlangsung selama 4,5 jam.